Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prudensia Ardelia. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil PPT saya mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu, antara individu dan antar kelompok. Contoh interaksi sosial yang biasa terjadi di masyarakat yaitu tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar, gotong royong dalam pembuatan suatu fasilitas umum, pemilihan RT, dan lain-lain. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak tanpa saling menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Berikut ini adalah 5 unsur pokok dalam komunikasi. Pertama, komunikator, kedua, komunikan, 3, pesan, 4, media, dan yang kelima, efek. Kelima unsur pokok itu berperan dalam 3 tahap komunikasi, yaitu encoding atau pembuatan kode, penyampaian, dan decoding. Sebuah hubungan bisa disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Kedua, harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan, dan lain-lain. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial ada 5, yaitu yang pertama imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti. Yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap minoritas. Lalu yang keempat, reklame atau iklan di media massa. Faktor pendorong interaksi sosial yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Faktor yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketetanggaan, atau hubungan pekerjaan. Dan faktor yang kelima yaitu empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, proses disosiatif yang disebut juga proses oposisi, cara melawan seseorang atau sekelompok orang
demi meraih tujuan tertentu. Proses sosial yang bersifat asosiatif. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Asimilasi. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan yang baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Proses sosial yang bersifat disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi ke dalam tiga bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan mempunyai dua tipe, yaitu bersifat pribadi dan bersifat non-pribadi. Persaingan sangat baik untuk meningkatkan prestasi seseorang. Kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi cenderung bersifat rahasia. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan disorganisasi sosial. Hubungan individu dan kelompok. Interaksi sosial berperan sangat penting dalam kehidupan sosial. Dari interaksi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok akan tumbuh kerjasama, perasaan saling membutuhkan, dan saling pengertian yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dinamis. Hubungan sosial antar individu. Hubungan sosial antar individu dilakukan oleh dua orang, misalnya berbicara dengan seorang teman. Hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok adalah interaksi antara guru dan murid-muridnya sebagai bentuk hubungan antara individu dengan kelompok. Hubungan sosial antar kelompok. Menurut Kinloch, hubungan antar kelompok memiliki beberapa kriteria, seperti kriteria fisiologis, kriteria kebudayaan, kriteria ekonomi, dan kriteria perilaku. Hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial dicapai jika dalam interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang dimilikinya, serta sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Menurut proses terbentuknya, keteraturan sosial terjadi melalui tahap berikut, yaitu tertib sosial, order, keajekan, dan pola. Status dan peran dalam interaksi sosial. Status dan peran merupakan unsur-unsur struktur sosial yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat. Status atau kedudukan. Kedudukan atau status merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, prestise, hak-hak, dan kewajibannya. Menurut Ralph Winton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status, yaitu pertama, ascribed status, yang kedua, achieved status, dan yang ketiga, assigned status. Peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari,
peran menjadi penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Pada beberapa kasus, peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.